Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ijul Mudin Rahmat, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Komunikasi Kreatif Multiplatform Pemasaran. Yang saya hormati yang pertama adalah Ibu Dr. Yoyo Hereah, SPD MSI. Lalu juga yang saya hormati teman-teman semua. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang kreativitas dalam corporate identity, reputasi, dan image. Pada pembahasan saya, kasus yang saya pilih adalah kasus tentang Telkomsel. Yang pertama adalah pendahuluannya. Persaingan bisnis yang ketat menuntut perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan citra perusahaannya. Nah, pada saat ini keberadaan Telkom memberikan jasa yang cukup besar dalam perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Sejak pembentukan pertamanya sebagai perusahaan negara hingga saat ini, PT Telkom mengalami beberapa kali pergantian logo. Hal itu dilakukan Telkom dalam mempertahankan posisinya di pasar global. Pergantian logo yang dilakukan Telkom ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu adanya perubahan status perusahaan, lalu yang kedua bisnis perusahaan, pergantian pemimpinan, perubahan visi dan misi perusahaan itu sendiri, perkembangan zaman, dan juga gaya hidup masyarakat. Nah, oleh sebab itu, makanya identitas itu sangat perlu dicocokkan untuk pada era-era yang sekarang. Nah, isi dalam kasus ini adalah, saya telah menganalisis beberapa kasus ini. Jadi setelah saya analisis, saya mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan teori yang pas. Dalam kasus ini saya menggunakan teori identitas perusahaan. Sebenarnya saya melakukannya ini dengan dua teori juga. Jadi di sini agak saya kait-kaitkan sedikit oleh teori citra perusahaan. Ya, dalam teori identitas itu perusahaan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pergantian logo Telkom dengan identitas perusahaan. Telkom melakukan pergantian logo yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya perubahan status perusahaan dan bisnis perusahaan. Nah, dalam teori identitas, perusahaan terbentuk dari sejarah perusahaan, kepercayaan dan filosofi teknologinya, kepemilikan orang-orangnya, karakter pemimpin, nilai etika dan budaya serta strategi perusahaan. Jadi semuanya harus diselaraskan dengan yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau tidak selaras, maka tidak akan mencerminkan logo itu sendiri, seperti itu. Dengan pengertian logo, Telkom berusaha untuk memperbarui identitas perusahaan dan menyesuaikan dengan perubahan bisnis perusahaan. Selain itu, pergantian logo Telkom juga dapat berdampak pada citra perusahaan. Ya, teori citra perusahaan menyatakan bahwa citra perusahaan adalah suatu kesan yang dimiliki suatu organisasi secara total dan berasal dari perilaku dan reputasi. Karena identitas akan merambat juga ke teori-teori ini sedikit, yaitu teori citra perusahaan, karena keduanya ini saling berkesinambungan dan harus saling erat gitu, seperti itu. Maka dari itu saya pilih kedua teori ini dalam kasus ini. Oke, dalam pembahasannya tadi yang teori sudah saya pilih dan saya sudah gabungkan dengan kasus, dan ini adalah pembahasannya. Dalam kasus ini ide kreatif yang penganalisis saya menyarankan yang pertama adalah melakukan mekanisme internal perusahaan. Perusahaan harus melakukan proses mekanisme internal terlebih dahulu, jadi merapatkan hubungan internal dari yang atas sampai yang bawah, berbicara dan bermusyawarah sebelum melakukan perubahan identitas perusahaan. Maka dari itu identitas perusahaan itu tidak boleh dilakukan dengan keputusan sendiri, harus dilakukannya dengan bersama-sama dan juga melibatkan banyak pihak, seperti itu. Lalu menghubungi notaris. Setelah melakukan mekanisme internal, harus menghubungi notaris untuk melakukan perusahaan identitas perusahaan, seperti itu. Lalu melakukan publikasi besar-besaran. Ya, pergantian nama brand atau perusahaan memiliki konsekuensi yang mengharuskan pemilik perusahaan melakukan publikasi besar-besaran agar lebih cepat dikenal oleh publik. Ada banyak yang melakukan perubahan, seperti contoh waktu kemarin ada perubahannya logo halal. Logo halal dilakukan perubahan oleh Kementerian Agama, kalau tidak salah. Melakukan logo halal yang tadinya warnanya hijau menjadi warnanya ungu. Nah, oleh karena itu maka yang tadinya kita mengenal logo tersebut warnanya hijau, yang kita kenal logo halal pada dasarnya adalah lingkar dan seperti itu, lalu menggantikan logo yang tadi yang menjadi modernisasi sekarang, harus melakukan sebuah publikasi yang sangat besar gitu, yang terutama kepada masyarakat. Lalu menyesuaikan citra brand perusahaan, harus menyesuaikan citra brand kembali ke tujuan semula agar lebih sukses. Jadi harus diselaraskan lagi, kembali lagi kepada
poin-poin yang tadi yang sudah saya bahas adalah menyelaraskan logo dengan visi misinya, seperti itu. Nah, perusahaan harus membuat identitas brand yang baru seperti simbol logo desain yang tadi saya bahas, dan membuat sebuah identitas brand yang baru. Memilih desain logo yang tepat, perusahaan harus memilih desain logo yang tepat agar mudah diingat, serbaguna, dan tidak terlalu trendy sehingga terlihat usang pada era kemudian. Nah, jadi ini kenapa perusahaan tidak terlalu trendy, karena pada zamannya dan pada era-era yang akan datang bahwasannya desain juga akan menjadi berkembang, visi misi juga harus diselaraskan oleh era-era yang akan datang. Nah, dalam melakukan pergantian logo dan nama perusahaan harus memperhatikan beberapa hal di atas agar pergantian identitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Nah, dari yang tadi sudah saya jelaskan, saya memberikan kesimpulan bahwa kesimpulan dari analisa tersebut adalah bahwa Telkom melakukan perubahan logo sebagai bagian dari strategi untuk memperbarui identitas perusahaan dan menyesuaikan dengan perubahan bisnis perusahaan. Perubahan logo ini juga dapat mempengaruhi citra perusahaan. Dalam mengembangkan kreativitas dalam corporate identity, reputasi, dan image, perusahaan dapat menggunakan beberapa teori seperti teori identitas perusahaan, teori reputasi perusahaan, teori citra perusahaan sebagai panduan untuk menciptakan identitas perusahaan yang kuat dan membangun reputasi yang baik di mata konsumen. Jadi yang tadi yang sudah saya jelaskan ketiga teori tersebut, saya mengedepankan dua teori tadi, adalah teori identitas dan teori citra. Nah, dalam melakukan perubahan identitas, perusahaan harus melakukan mekanisme internal terlebih dahulu, yang tadi saya ulas di dalam isi, lalu melakukan publikasi besar-besaran, lalu juga membuat identitas brand yang baru, dan memilih desain logo yang tepat agar perubahan identitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Jadi itulah dari penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang saya dapat sampaikan. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.